Data mining teori 15 oleh Tika Amelia, dosen pembimbing Lingga Asmara. Pembahasan model data mining, tahapan data mining, fungsionalitas dalam data mining, dan teknik data mining. Tujuan memahami pemodel data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, serta memahami beberapa teknik yang digunakan. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana. Dikarenakan data mining mencakup database, kejadian buatan, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa logik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining, karena data mining mengisi data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam estimasi teorinya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau KDD. Latar belakang, kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Namun semua data tersebut dimasukkan dalam menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Model data mining. Dalam perkembangannya, teknologi data mining terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model ini menggunakan perkiraan atau hipotesa dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelum dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan dan permasalahan pada data yang untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan yang diambil. Yang kedua adalah discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada suatu saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut. Penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian, dan catatan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining antara lain bagi data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi dan data dan fitur, dan menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi base data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan ini juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan dapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penempatan teknik pencarian yang digunakan. Mining Acquisition Tool. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu hubungan antara item dalam bentuk fungsi tersebut, di mana adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu base data. Sebagai contoh dari suatu himpunan data transaksi, seorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selai, dia biasanya juga membeli roti dan transaksi yang sama. Generalisasi, pencatatan, dan karakterisasi data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungan dengan base data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama antara lain seperti Online Analytical Processing atau OLAP.
baik data multidimensi, data grid, aspek data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan metadata ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification tools. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan transaksi yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikan ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan data dan juga meminimalkan kemiripan antar kelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi yang berguna terhadap jumlah besar himpunan objek dengan berdasarkan pada prinsip divide and conquer yang mendekomposisi suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Pencarian pola atau sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa kumpulan report pada suatu periode tertentu, misalnya untuk menganalisa tren. Suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula, langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan. Teknik-teknik data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan berdasarkan pada jenis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang sudah dicari, teknik yang digunakan. Market-based analysis. Fungsi efficient rules yang disebut dengan market-based analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan. Item-item market-based analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang dikatakan customer dalam keadaan belanjanya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Market-based analysis. Apa itu? Radialisasi penambangan pertama kali dilakukan oleh Agrawal. Suatu database transaksi, setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi set K akan ditemukan semua item set yang memiliki K item, disebut dengan K item set. Inti dari algoritma a priori gunakan frekuensi K-1 item set untuk membangun kandidat frekuensi atau K item set. Gunakan sistem database dan pembentukan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Perbaikan kinerja a priori. 1. Hitungan item set berbasis hak. 2. Reduksi transaksi. 3. Partisi dan 4. sampling. Berikut adalah ilustrasi algoritma a priori. Terdapat 3 kali scan pada gambar. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pilihan soal pada blok ini. Nomor 1. Apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasi ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Nomor 3. Definisikan support dan presiden untuk aturan asosiasi. Support menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi, sedangkan presiden menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A dan juga memuat B.
Nomor 4, jelaskan mengapa aturan saja tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi, tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Karena aturan asumsi mencapai atom atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Terima kasih telah melihat video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda.